Aduh, rasanya kayak gak untung kayak ya. Aduh, aduh boy, aduh. Halo sobat, kembali lagi bersama kita di channel kesehatan. Gigi berlubang menjadi masalah pada kesehatan mulut yang paling umum ditemui di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kesadaran penduduk Indonesia akan kesehatan gigi masih sangat kurang. Ketika kesadaran ini tidak ditumbuhkan, maka resiko terkena gigi berlubang pun akan bertambah. Pasti sobat berusaha untuk mengatasi gigimu yang berlubang dengan segera, bukan? Lantas pernahkah terpikir di benak kalian sobat, bisakah gigi berlubang diatasi agar kembali seperti semula? Lalu bagaimana sih kira-kira caranya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut inilah cara mengatasi gigi berlubang agar kembali seperti semula, versi dari channel kesehatan. Gigi berlubang memang dapat dialami oleh siapa saja, baik anak-anak maupun dewasa hingga lansia. Banyak faktor yang dapat menyebabkan gigi berlubang ini. Tidak hanya itu, penyebab lainnya adalah cara menyikat gigi yang salah. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman manis sehingga bakteri justru semakin nyaman bersarang di mulutmu. Penyebab gigi berlubang terakhir adalah karies gigi. Tak sedikit orang merasa takut loh setiap akan ke dokter gigi. Entah karena sudah ngilu duluan tiap dengar bunyi alat untuk membersihkan karang gigi atau terbayang-bayang nyerinya disuntik anestesi. Padahal masalah gigi ini kalau dibiarkan malah bisa menjalar ke masalah kesehatan lainnya yang lebih berbahaya. Namun jangan khawatir ya sobat, karena ternyata ada cara mengatasi gigi berlubang loh yang dapat membuat kembali utuh seperti semula. Yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Jika selama ini kamu sering mengabaikan imbauan untuk merawat gigi dan mulut, coba pertimbangkan dulu efek jangka panjangnya. Lalai menjaga kebersihan gigi dan mulut akan menyebabkan plak mudah berbentuk. Seperti kita ketahui, plak merupakan penyebab utama semua masalah gigi termasuk gigi berlubang. Jika gigi sudah berlubang, itu berarti gigi mengalami kerusakan yang sifatnya permanen. Ya, lubang pada gigi disebabkan oleh terdemineralisasinya email gigi oleh zat asam yang dihasilkan dari interaksi antara sisa makanan mengandung glukosa dengan bakteri pada plak. Email gigi merupakan mineral alami yang tidak dapat dengan mudah terbentuk kembali. Jalan satu-satunya untuk mengembalikan fungsi gigi yang sudah berlubang adalah dengan menemui dokter gigi dan menerima penanganan medis. Dokter sobat akan memeriksa seberapa parah sih efek kerusakan jaringan gigi, dan jika sudah parah tentunya biaya penanganan akan lebih besar lagi. Bagian yang berlubang biasanya akan ditambal menggunakan sejenis komposit yang warnanya hampir serupa dengan gigi. Meski gigi tidak lagi sempurna, dengan menambal gigi yang berlubang dapat berfungsi seperti semula. Asalkan setelah proses penambalan gigi, konsumsi dan kebiasaan membersihkan gigi yang baik tetap dijaga. Tetapi, penanganan untuk gigi berlubang ini harus segera ya, jika didiamkan lubang pada gigimu tidak terasa akan semakin melebar. Struktur gigi akan terlanjur berubah sehingga gigitan antara gigi atas dan bawah tidak sempurna. Proses pencernaan pun akan terganggu. Begitu juga gigi berlubang sudah terlanjur parah sehingga harus dicabut. Hilangnya satu gigi tentu akan mempengaruhi proses pencernaan dan kenyamanan saat makan. Namun itu dulu, sebab sekarang sobat ada cara baru dalam mengatasi gigi berlubang agar dapat tumbuh kembali seperti semula loh. Untuk menangani masalah ini, pakar kesehatan gigi umumnya menyarankan untuk menambal atau mencabut gigi yang rusak supaya kuman dan bakteri tidak masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Terkait pengobatan gigi berlubang, ilmuwan asal Amerika Serikat telah menemukan metode yang bisa mendorong enamel gigi tumbuh kembali, yakni lewat peptida. Dari temuan yang diterbitkan di jurnal ACS Biomaterial Science and Engineering, peneliti menerangkan enamel gigi diproduksi oleh sel ameloblast. Sel ini memproduksi protein amelogenin yang berperan penting melakukan pembentukan enamel saat gigi masih ada di dalam gusi.
Namun saat proses pembentukan enamel selesai dan gigi tumbuh, sel ameloblast mati. Bakteri akan memetabolisme gula dan fermentasi karbohidrat menjadi asam dan mengakibatkan proses demineralisasi atau berhentinya proses mineralisasi enamel gigi yang membuat gigi menjadi rusak. Para pakar kesehatan gigi menjelaskan gigi sebenarnya dapat dikristalkan ulang dengan bantuan air liur, pasta gigi floret, dan meminum air aditif. Namun saat ada rongga atau kerusakan di gigi, dokter akan menambalnya. Dari sini, ilmuwan berpikir untuk membuat sesuatu yang dikembangkan berdasarkan protein amelogenin. Mereka akhirnya mendesain peptida berdasarkan protein amelogenin sebagai bahan aktif. Ikatan peptida merupakan penghubung rantai pendek asam amino yang termasuk protein tak lengkap karena hanya memiliki sedikit kandungan asam amino. Uji coba sobat dilakukan di dalam laboratorium dengan menggunakan sampel gigi yang rusak. Saat peptida dipakai pada sampel gigi, tim menemukan lapisan mineral baru muncul pada area gigi yang rusak. Meski berhasil menumbuhkan enamel pada sampel gigi rusak di laboratorium, uji coba untuk menggunakan desain peptida pada gigi manusia yang masih hidup belum dilakukan. Hingga saat itu tiba, peneliti yakin metode ini dapat dipasarkan dalam bentuk pasta atau gel untuk dapat melindungi gigi berlubang. Efektif sekali bukan? Namun dengan adanya teknologi baru ini, jangan lantas membuat kalian malas menggosok gigi ya. Berbagai kemajuan teknologi yang dapat dihadirkan beberapa dekade terakhir memang sangat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Kalau dulu kelihatannya tidak mungkin ada hal yang bisa membuat sesuatu jadi efektif dan efisien, tapi sekarang pernyataan itu tak berlaku lagi. Yang sama halnya dengan cara baru menyembuhkan gigi berlubang ini. Tapi pernahkah kalian menyadari kalau banyak kemudahan yang justru membuat manusia lebih malas? Layanan pesan antar membuat orang lebih malas keluar rumah atau berjalan kaki. Aplikasi percakapan daring membuat orang ogah-ogahan berkomunikasi langsung dengan orang lainnya. Pun penemuan ini tak menutup kemungkinan ya, nantinya manusia akan lebih malas merawat gigi. Namun sobat, kalian juga harus tetap menjaganya dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Mineral sangatlah penting untuk mendukung kesehatan gigi dan gusi, sehingga penuhi kebutuhan mineral seperti kalsium dan vitamin D. Tubuh membutuhkan asupan vitamin D untuk penyerapan kalsium. Tanpa adanya vitamin D yang cukup sobat, tubuh kamu tidak bisa membentuk senyawa karsitriol yang memadai untuk menyerap kalsium dari makanan sehingga dapat menyebabkan gigi berlubang. Ada banyak jenis makanan yang mengandung vitamin D, di antaranya ikan yang mengandung lemak baik seperti salmon adalah salah satu makanan yang kaya akan vitamin D. Beberapa varian ikan lain yang juga mengandung vitamin D yang bisa dinikmati adalah sarden, tuna, dan juga trout. Meskipun kandungan vitamin D pada telur tidak sebanyak yang ditemukan pada salmon, setidaknya makan sebutir telur sudah memenuhi 10% kebutuhan vitamin D harian, sehingga baik untuk kesehatan gigi. Susu sapi ataupun kambing yang merupakan sumber vitamin D dan pembentuk kalsium gigi, sehingga baik untuk gigimu. Ada juga makanan yang mengandung vitamin D dan bisa merawat gigi berlubang lainnya, yaitu susu almond, jamur shiitake, udang bersama dengan keluarganya lobster, dan yang terakhir tahu dan tempe. Yang merupakan fermentasi kedelai adalah makanan yang mengandung vitamin D tinggi, sehingga baik untuk kesehatan gigi dan mencegah gigi berlubang. Hindari juga ya makanan yang bisa merusak gigi. Banyak makanan loh yang dapat menyebabkan gigi berlubang, di antaranya adalah makanan yang manis. Untuk menghindari atau menyembuhkan gigi berlubang, pastikan untuk mengurangi konsumsi makanan manis. Sebab makanan kaya gula ini sobat akan memancing produksi bakteri dalam mulut dan menggerogoti utuhnya gigi. Tidak hanya makanan manis saja, terlalu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung asam fitat juga dapat membuat gigi menjadi berlubang. Asam fitat ini bisa mencegah gigi untuk menyerap mineral dalam makanan yang akhirnya membuat kesehatan gigi menjadi menurun. Untuk itu hindari makanan yang tinggi akan kandungan asam fitatnya. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi minyak sayur olahan dan makanan cepat saji. Minyak sayur olahan yang berbahaya jika dipanaskan ialah minyak jagung, minyak biji kapas, dan minyak kedelai. Makanan cepat saji terdapat gliserin yang terkandung di dalamnya dapat menghambat kalsium dalam memineralisasi gigi kamu. Sudah siapkah mencoba cara baru untuk mengatasi gigi berlubang sobat?
Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel kesehatan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.